tadi udah lega tuh ibunya. Anaknya yang pertama udah menikah, kalau ini masih deg-degan. Hai Chloe. Ini baru memasuki 17 tahun ya, terus baru langsung ada kejadian ya kan. Dia curhat loh, kayak berlebihan dipanggil pihak sekolah. Ya, Anda ketawa-ketawa saya emosi loh ya ini. Aduh. Aku ketawa-ketawa karena I can feel you. Jadi gimana? Kenapa bisa dipanggil? Jadi Chloe sekarang kan udah punya cowok. Oh, yang keturunan Korea itu ya? Iya. Nah, mungkin mereka lagi happy-happynya mungkin kan betul. baru pacaran. Mungkin terlalu deket, gelap-gelap. Ya, gelap-gelap. Ruangannya musik studionya gelap, mereka berduaan. Akhirnya ya kepala sekolahnya manggil apa. Thank Tapi you ya. padahal kamu tuh sebelumnya nggak tahu kalau dia punya pacar, baru tahu setelah dipanggil. Iya, dia nggak pernah cerita. Padahal aku bilang kalau kamu punya pacar nggak apa-apa loh, boleh silakan. Tiba-tiba nggak tertarik. Tiba-tiba 3 kali udah pacarannya. 3 kali. Ini yang ketiga. Yang 2 kamu nggak tahu. Kedua kamu nggak cerita atau ketiga juga nggak cerita kan? Ya kan pacarannya monyet-monyetan doang, iya kan? Iya. Enggak Tapi ke sih. mama kamu cerita nggak sih? Enggak juga. Kenapa sih kamu nggak cerita? Soalnya kalau Chloe cerita nanti keluar di medsos. Keluar di medsos katanya Loh, gitu. nggak apa-apa dong. Kalau udah keluar di media sosial atau di TV kan bagus dong. Berarti dia nggak berani macem-macem. Oh, gitu Kalau maksud- sakitin anak saya siap-siap dari Iya, saya. tapi mungkin Chloe-nya nggak enakan, takut ketika putus nanti orang lain tahu gitu ya. Gitu loh. Dengerin dong apa? Iya. Iya. Cuma kan ya Anda juga tahu ya perasaannya ya. Tahu, pasti tahu Ini ya. kan anak perempuan. Iya. Kalau cowok saya pasti oke-okein gitu. Ini kan Baru pertama kali, Iya. ya kan? Masih ada 3 lagi loh. Terus jadi pas kamu datang ke sekolah nih, ketemu dong sama orang tuanya tuh cowok juga? Enggak, Oh, bisa. enggak? Oh, bisa. Tapi kamu lihat cowoknya yang mana? Saya baru ketemu cowoknya pun di ulang tahunnya. Awalnya bilang habis ketahuan bilang apa? Putus. Mau ketemuin. Oh iya ya. Mau katanya nyapa dulu ke saya. Wah, apanya nggak datang. Habis itu di ulang tahun baru Nah, dia. soalnya tuh apa tuh serem tahu. Mana ada. Tuh aura-aura serem gitu. Kamu tanya semua masyarakat Indonesia, apa ini lucu? Nggak ada yang Itu bilang kan apa. di depan. Apa Itu itu di lucu depan. kalau di TV ya kan, kalau di rumah nggak tahu deh. Di rumah kayak gimana, Ci? Hah? Ngomong aja nggak apa-apa. Ngomong aja. Jadi serem banget. Coba kita latih podcastnya Lisa Pak Chloe ya, soal kriteria pacar. Ini syarat-syarat dari apa nih ya? Coba kita lihat yang berikut. Simpel kan, cuma minta 4 hal loh. Dan biasanya kan rata-rata orang tua mintanya bibit bebek bobot panjang. Saya cuma minta 4. Enggak apa-apa minta 4 tapi orang-orang di sini semua pada bilang gini. Enggak, lebih tinggi dari saya berarti tinggal 183, ya kan? Lebih ganteng dari saya, sama sekali anak muda Itu kan ganteng. relatif ya kalau ganteng ya. Pokoknya saya lihat dia merasa ganteng, tinggi, lebih kaya dari saya, lebih baik, oke gitu. Ini yang ngomong baru anak SMA, taunya dia lebih kaya itu dari mana? Apa? Ya, ya, itu yang susah tahu ya. Iya, Tapi kan? yang penting nggak sakitin hati anak saya. Jadi apa khawatirkan kalau dia sakit hati. Padahal dia udah 3 kali pacaran, berarti dia sudah 2 kali sakit hati. Ya, tapi kamu yang main-main kan? Enggak. Kayaknya. Oh. Kayaknya kamu yang putusin tuh, cowok-cowok itu tuh. Enggak. Iya. Ya kan nggak apa-apa kalau dia yang putusin nggak Jujur apa-apa. aja, jujur Chloe, jujur. Sebenarnya kamu yang mutusin atau kamu pernah ada yang kamu diputusin? Oh yang putusin. Kalau 2 itu kamu yang putusin kan? Nggak apa-apa kalau kamu putusin nggak apa-apa. Dia tuh lagi melindungi cowok-cowok itu. Enggak, Kalau kalau- dia tahu diputusin mau diapain ini sama apanya. Kalau kamu yang diputusin, oh. Jadi kamu tuh taunya jam 2 pagi. Jadi lagi keluar kota, lagi ada acara offer sama istri kan. Jadi udah habis naik panggung, pulang hotel, tiba-tiba gini, dia tiba-tiba jam 2 pagi voice note. Aku bingung jam 2 pagi, biasanya kan dia ngobrol sama saya aja males. Ya setiap hari kalau paling ngobrol, hai apa, udah. Mau ngobrol dia mukanya kayak cemberut kan nggak berani saya. Nah, tiba-tiba apa dipanggil sekolah. Saya kaget, masa sekolah nilainya jelek? Nilainya kan biasanya bagus. Ternyata takut ketawa apa? Karena ketahuan pacaran, berduaan di music studio, terus gitu kan? Ya itu ya. Lagi makan maksudnya. Iya, lagi ya dekatan berdua. Kayak apa dulu lah, ya kan? Sama mamanya dulu. Oh ya? Iya. Tapi kan kita usianya udah mateng, ini kan masih 17. Umur berapa dulu apa pertama kali pacaran? Saya 15 tahun.
Tapi kan cowok. Oh, cowok. iya. Mamanya kapan pertama kali pacaran? Dia lebih muda lagi, makanya dia ini santai banget. Kalau pacaran ya udah kan, yang penting ganteng, ganteng nggak dikasih rezeki, percuma ganteng nggak ada gunanya. Mamanya kan santai ya. Apa sih yang membuat apa itu begitu tidak santai? Kini kalau bapak-bapak di sini semua kameramen atau semua sadar lah masa lalu kita gimana ya. Jadi ya kalau kita dulu pernah bandel, jadi Iya, takut ketemu cowok yang bandel kayak kita. Itu kan namanya karmanya apa ya? Karma. Kalau ngomong karma saya takut sekali. Aduh takut sekali. Dia udah wawancara Chloe soal ya. Waduh. Udah curahan hati anak seorang Lee. Kita lihat yang berikut. Oh, Chloe kamu baik banget sih ngomong yang baik-baik depan apa? Udah apa? Minggir. Dia curhat yang jujur aja dari hati. Ini padahal kita ini sahabat doy. Ternyata ke depan anak jadi musuh ya kita. Anak-anak itu selalu so sweet ya kan ya. Tapi memang pasti ya, kamu pasti transisi dah. Kamu kan sempat kabur katanya dari rumah. Sempat ya nggak sekolah sebulan karena ada diganggu temennya. Diganggu temennya. Ya. Kok bisa kabur sebulan? Nggak tahu bapaknya. Jadi dia parkiran, dia berangkat sekolah tapi di parkiran. Sopir juga nggak cerita. Akhirnya ketahuan. Itu SMP ya, waktu SMP. SMP ya, SMP. Kelas 7. Kelas 7. SMP 1 berarti. Oh, itu kamu sedang dalam turbulensi ya, Chloe ya? Ya. Terus apalagi kan lagi sekolah baru juga. Terus kayak mungkin karena rasio dari kayak teman-teman juga di situ lebih banyak, jauh lebih banyak daripada sekolah dulu. Terus kan kayak banyak yang ngomongin tentang apa mami dan lain-lain. Terus kok jadi kayak agak bingung kan mau ngomong ke siapa. Jadi kok sendiri gitu. Oke. So, pada saat itu karena orang tua kamu banyak disorot media itu buat kamu juga adaptasi cukup berat. Iya, bukan itu doang, cuman kayak adik-adik juga kayak diomong-omongin kan, terus kan kok kan kayak nggak enak Ya. gitu ya hatinya. Jadi Kimura waktu itu kan baru lahir, dibilang harusnya nggak boleh lahir dan lain-lain gitu. Jadi dia lebih baik sembunyi gitu. Dan kamu nggak pengen cerita juga ke soalnya pas waktu itu juga apa sama mami lagi sibuk-sibuknya. Jadi kok juga nggak bisa ngomong pergi ke apa mami gitu. Ngomong tentang hal ini juga. gitu. Terus kamu akhirnya udah ngomong gitu sekarang ini apa yang kamu alamin ke apa? Mungkin nggak sepenuhnya, mungkin kayak 80% apa tahu ceritanya, cuman kayak mungkin 20% apa masih nggak ngerti gitu ya. Apa 20% itu? Pas waktu itu bukannya kan apa juga sering tanya Chloe kan kenapa kok Chloe nggak pernah kasih tahu apa mami gitu kan, padahal apa mami kan bisa dengar aja gitu, tapi Chloe kalau pas waktu itu tuh di posisi dimana kalau Chloe bilang ke mami sama apa, Chloe takut membebani apa sih namanya mami sama apa, soalnya mami sama apa udah dapet kayak komentar-komentar yang jahat dari netizen. Terus abis itu kerjaannya juga numpuk, pergi-pergi sana sini terbalik. Terus kayak apa ya, Chloe kalau tambahin kalau Chloe ada masalah di sekolah itu kan kayak gimana ya, jadi tambah Takut bebanin. Oh, sekarang jadi anak-anak itu memang sangat perhatian dan sangat mengerti orang tuanya banget ya, nggak pengen membebani kalian gitu. Ya padahal waktu itu kan usianya baru Ya, SMP 1 gitu. 13 tahun gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu lihat emang kenapa kamu sampai terpikir begitu? Kenapa? Karena apa itu kalau kita lihat di layar kan ketika sebut dihujat netizen itu apa kan kelihatannya santai-santai aja. Apakah di balik itu sebenarnya enggak? enggak, malahan apa kalau ya di rumah, kalau apa tuh lebih suka menyendiri kalau di rumah. Terus apa juga kalau di rumah ya apa lebih lebih Sensitif. jadi sensi. Jadi apa suka ya di ujung sendiri, terus abis itu kayak ya pikir-pikirin sendiri, nggak mau ngomong ke mami apa juga, ke mami juga nggak mau. Kadang ini baru tahu ya ternyata ya, tapi semua orang gitu ya, di depan tidak ingin memperlihatkan apapun gitu ya, tapi di balik itu kita nggak pernah ada yang tahu itu sesuatu yang berat, walaupun dia suka bercanda ya gue benar gitu, tapi nggak seperti itu, berat juga Ya buat mereka. tetap depan keluarga kan nggak pingin tunjukin semua, tetap ya kerja, tapi kalau depan anak-anak, depan istri kan pinginnya nggak nunjukin lemah kan. Ya, seorang bapak dan seorang anak yang pengertian. Kita akan kembali.